Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana malam hari setelah resepsi. Rumah besar keluarga Aris terasa sunyi namun mencekam. Sarah, 24 tahun, masih mengenakan gaun pengantinnya yang berat, duduk di tepi ranjang berhias bunga mawar. Aris, 27 tahun, sedang melepaskan dasinya di depan cermin. Sarah menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa lelah. Namun, pandangannya terus teralih pada sebuah pintu kayu di sudut kamar yang tertutup kelambu transparan. "Mas, kamu yakin kita tidak apa-apa menginap di sini? Kenapa kamar kita harus punya pintu penghubung langsung ke kamar ibu?" tanya Sarah gelisah. Aris menoleh, tersenyum canggung. "Itu desain lama, sayang. Ibu bilang dia ingin merasa dekat dengan kita. Hanya untuk malam ini, demi menyenangkan hati ibu. Besok kita pindah ke rumah kita sendiri, oke?" Baru saja Aris hendak mendekati Sarah, suara ketukan kaku terdengar dari pintu penghubung itu. Bukan ketukan lembut, tapi ketukan yang menuntut. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka. Ibu Lastri 55 tahun berdiri di sana. Ia tidak mengenakan baju tidur, melainkan masih lengkap dengan kebaya batiknya yang kaku. Seolah-olah dia memang tidak berniat tidur. "Aris, keluar sebentar. Ibu perlu bicara dengan istrimu," perintah Bu Lastri datar. "Loh, Bu, ini kan sudah malam." Aris mencoba protes lemah. "Hanya sebentar, Aris. Ini soal tradisi keluarga kita yang belum sempat Sarah ketahui. Keluar." Suara Bu Lastri tidak menerima bantahan. Aris menatap Sarah dengan tatapan meminta maaf yang membuat Sarah merasa muak, lalu ia melangkah keluar dari kamar utama. Kini, di dalam kamar yang seharusnya menjadi seksi cinta mereka, Sarah hanya berdua dengan mertuanya. Bu Lastri berjalan mendekat, matanya yang tajam meneliti setiap inci wajah Sarah. Ia kemudian menarik kursi kayu ke pojok ruangan, tepat di hadapan ranjang. "Sarah, dengar baik-baik. Aris adalah putra tunggal di keluarga ini. Dia dibesarkan dalam kesucian yang terjaga. Aku tidak membiarkan satu pun wanita menyentuhnya sebelum dia menikah," ucap Bu Lastri dengan nada fanatik. Sarah mengerutkan kening. "Saya mengerti, Bu. Saya juga sangat menghormati Aris." "Menghormati saja tidak cukup. Aku butuh bukti." Bu Lastri duduk di kursi itu, melipat tangannya di dada. "Di keluarga besar kami, kesucian menantu perempuan adalah simbol keberuntungan. Aku tidak ingin putraku mendapatkan barang bekas atau seseorang yang penuh tipu daya." Sarah mulai merasa tidak enak. "Maksud ibu, bukti apa?" Bu Lastri menunjuk spray putih bersih di ranjang itu. "Malam ini, aku akan duduk di sini. Aku akan memastikan prosesi malam pertama kalian jalan jujur. Aku ingin melihat noda merah itu muncul di atas spray itu dengan mata kepalaku sendiri. Jika tidak ada, maka besok pagi kau akan kukembalikan ke orang tuamu sebagai wanita yang gagal." Sarah berdiri dengan kaget, wajahnya memerah antara malu dan marah. "Ibu gila, ini privasi kami. Ibu menuntut untuk menonton malam pertama putra ibu sendiri." "Ini bukan soal menonton, Sarah. Ini soal penyaksian adat," balas Bu Lastri tanpa rasa malu sedikit pun. "Jangan harap kau bisa mematikan lampu. Cahaya di kamar ini harus tetap terang benderang." Tepat saat itu, pintu depan kamar terbuka sedikit. Aris mengintip dengan wajah bingung dan takut. Sarah menatap suaminya berharap Aris akan mengusir ibunya. Namun, kalimat yang keluar dari mulut Aris justru menghancurkan hati Sarah. "Sayang, sudahlah. Ibu cuma mau memastikan semuanya sesuai tradisi.
Biarkan saja ibu duduk di sana. Anggap saja dia tidak ada. Lakukan saja demi aku ya. Suasana di dalam kamar pengantin. Ketegangan meningkat. Bu Lastri tetap duduk di kursinya seperti patung, sementara Aris berdiri di ambang pintu, terjebak di antara otoritas ibunya dan harga diri istrinya. Sarah menatap Aris dengan mata berkaca-kaca, berharap ada satu percik keberanian dari pria yang baru saja berjanji melindunginya di depan penghulu. "Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan?" Suara Sarah bergetar. "Ini malam pertama kita. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibumu duduk di sana sementara kita? Mas, ini penghinaan." Aris masuk ke kamar, namun ia tidak mendekat ke arah Sarah. Ia justru berdiri di samping kursi ibunya, seolah mencari perlindungan. "Sarah, tolong jangan keras kepala," bisik Aris. "Ibu hanya melakukan ini karena dia sangat sayang padaku. Dia hanya ingin memastikan pernikahan kita dimulai dengan kejujuran. Memangnya apa susahnya? Kalau kamu memang masih bersih, kamu tidak perlu takut kan?" Kalimat Aris bagaikan tamparan keras bagi Sarah. Logika suaminya sudah bengkok oleh dominasi ibunya selama puluhan tahun. "Ini bukan soal takut atau tidak takut, Aris. Ini soal privasi. Ini soal martabatku sebagai istrimu," teriak Sarah. Bu Lastri berdehem. Suaranya dingin memotong perdebatan. "Sudah cukup, Aris. Jangan membujuknya seperti anak kecil. Sarah, jika kau menolak, artinya kau menyembunyikan sesuatu. Apakah kau sudah menyerahkan kehormatanmu pada pria lain sebelum anakku?" "Tentu saja tidak, Bu," sanggah Sarah cepat. "Kalau begitu, buktikan." Bu Lastri memukulkan tangannya ke sandaran kursi kayu. "Aku tidak akan keluar dari kamar ini. Aris, tutup pintunya. Mulailah. Ibu ingin melihat kejujuran itu di atas kain putih ini." Sarah merasa sekelilingnya berputar. Ia menatap ranjang pengantin yang kini terasa seperti panggung eksekusi. Aris perlahan mendekati ranjang. Tangannya meraih bahu Sarah dengan ragu. "Ayo sayang, cepat lakukan. Cepat selesai, supaya ibu tenang dan kita bisa istirahat," rayu Aris dengan suara yang terdengar sangat menjijikan di telinga Sarah. Sarah menepis tangan Aris dengan kasar. Ia mundur hingga punggungnya membentur lemari pakaian. "Jangan sentuh aku, Aris. Aku tidak menyangka pria yang kupilih ternyata tidak punya tulang punggung." "Sarah, jangan kurang ajar pada suamimu," bentak Bu Lastri sambil berdiri. "Aris, paksakan saja kalau dia membangkang. Dia sudah menjadi milikmu sepenuhnya lewat akad tadi." Di bawah lampu kamar yang terang benderang, Sarah melihat pemandangan yang mengerikan. Seorang ibu yang haus kontrol dan seorang suami yang kehilangan jati dirinya. Sarah melirik ke arah pintu keluar. Pikirannya hanya satu, lari. Namun saat Sarah hendak melangkah menuju pintu, Bu Lastri sudah lebih dulu berdiri di depan pintu utama dan menguncinya. Ia mengantongi kunci itu ke dalam saku kebayanya. "Tidak ada yang keluar dari kamar ini sampai fajar menyingsing dan aku mendapatkan apa yang aku mau," ucap Bu Lastri dengan senyum tipis yang mengerikan. Suasana kamar terkunci. Bu Lastri kembali duduk di kursinya, matanya tidak lepas dari Sarah. Aris duduk di tepi ranjang, menunduk lesu sambil meremas-remas tangannya sendiri. Sarah berjalan mendekati Aris, mencoba berbisik agar suaranya tidak terlalu jelas terdengar oleh wanita di pojok ruangan itu. "Mas, aku mohon, pinjamkan ponselmu. Biarkan aku menelepon orang tuaku. Ini sudah tidak benar, Mas." Aris mendongak, matanya merah. Bukannya memberikan ponsel, ia malah menggeleng pelan. "Ibu sudah menyita ponselku sebelum kita masuk tadi, Mai. Dia bilang agar kita tidak terganggu." Sarah tertawa getir, suara tawa yang penuh luka. "Terganggu? Dia duduk di sana menatap kita seperti predator, dan kamu bilang kita tidak ingin terganggu. Aris, sadarlah, dia ibumu, tapi ini bukan haknya." "Sarah," Aris memegang tangan Sarah. Suaranya sangat lirih. "Ibu punya trauma. Ayah dulu berselingkuh dan membawa wanita yang tidak benar ke rumah ini. Ibu hanya ingin memastikan bahwa sejarah itu tidak terulang padaku. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Dengan cara menghancurkan istrimu." Aris menarik tangannya. "Jika dia ingin yang terbaik untukmu, dia harusnya menghormati wanita yang kamu cintai." Tiba-tiba, suara ketukan penggaris kayu terdengar dari arah Bu Lastri. Ia memukul sandaran kursi untuk menarik perhatian. "Berhenti berbisik-bisik. Ibu tidak suka ada rahasia di depan mata ibu," teriak Bu Lastri. "Aris, tunggu apa lagi?
Apa kamu mau ibu yang mulai melepaskan pakaian istrimu agar proses ini lebih cepat? Sarah tersentak. Ia memeluk dirinya sendiri. Rasa ngeri merayap di punggungnya. Jangan berani-berani menyentuhku, Bu. Aris berdiri. Ia tampak sangat tertekan. Bukannya membela Sarah, ia malah berjalan mendekati ibunya dan berlutut di depannya. Bu, tolong, beri kami privasi sedikit saja. Biarkan Aris bicara hati ke hati dengan Sarah. Bu Lastri mengelus kepala Aris dengan kasih sayang yang terlihat posesif dan tidak sehat. Ibu melakukan ini untuk melindungimu, Aris. Wanita zaman sekarang pintar bersandiwara. Ibu hanya ingin melihat bukti nyata. Setelah itu, ibu janji akan menyayangi Sarah seperti anak sendiri. Aris menoleh ke arah Sarah dengan wajah memelas. Kamu dengar itu, sayang? Ibu janji akan menyayangimu kalau kamu mau bekerja sama. Tolong, lakukan ini demi keutuhan keluarga kita. Aku tidak mau durhaka pada ibu. Sarah mundur selangkah demi selangkah hingga kakinya menyentuh dinding. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Di kamar ini, ada dua orang yang sedang melawannya. Satu adalah serigala, dan satunya lagi adalah domba yang rela mengorbankan pasangannya agar tidak dimakan sang serigala. Keluarga, bisik Sarah. Keluarga mana yang dibangun di atas panggung penghinaan seperti ini, Aris? Sarah melirik ke arah jendela. Kamar ini berada di lantai 2, dan hujan mulai turun di luar. Pikirannya mulai liar. Apakah dia harus melompat? Ataukah dia harus menghadapi kegilaan ini dengan cara lain? Suasana ketegangan di dalam kamar mencapai puncaknya. Sarah menyadari bahwa melawan secara fisik atau berteriak tidak akan membawanya keluar dari pintu yang terkunci. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang liar. Sarah menatap Bu Lastri dengan tatapan yang kini lebih tenang, namun tajam. Baik, Bu. Kalau Ibu mau bukti, saya akan berikan. Tapi saya punya syarat. Bu Lastri mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut namun puas karena merasa telah menang. Syarat? Kau tidak dalam posisi untuk menawar, Sarah. Ini kamar saya dan Aris. Tegas, Sarah. Ibu boleh tetap di sini, tapi Ibu harus duduk di balik tirai penghubung itu. Ibu tidak boleh menatap kami secara langsung. Ibu hanya boleh keluar setelah semuanya selesai untuk memeriksa spray itu. Jika Ibu melanggar dan melongok sedikit saja, saya akan pastikan malam ini tidak akan pernah terjadi. Dan Ibu bisa menjelaskan pada keluarga besar kenapa pernikahan putra Ibu batal di malam pertama. Aris menatap Sarah dengan binar harapan. Ibu, itu adil kan? Setidaknya ada tirai. Aris juga malu kalau Ibu melihat langsung. Bu Lastri tampak menimbang-nimbang. Ambisinya untuk memastikan kesucian menantunya lebih besar daripada keinginannya untuk menonton. Baik, Ibu akan duduk di balik tirai itu. Tapi lampu tetap menyala dan Ibu harus mendengar suara kalian. Ibu tidak mau kalian bermain sandiwara. Setuju, sahut Sarah singkat. Bu Lastri berdiri dengan angkuh, lalu berjalan ke arah pintu penghubung dan duduk di balik tirai tipis yang masih menampakkan siluetnya. Aris menghela napas lega. Ia merasa masalahnya sudah selesai. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang pengertian, bisik Aris sambil hendak memeluk Sarah. Namun Sarah dengan dingin menghindar. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah botol kecil berisi lip tint berwarna merah pekat dari tas kosmetiknya yang tadi sempat ia bawa masuk. Mas, kamu pikir aku benar-benar akan melakukannya? Bisik Sarah sangat pelan di telinga Aris. Aris mengerutkan kening. Maksudmu? Ibumu ingin darah, kan? Aku akan berikan dia warna merah. Sarah menunjukkan botol lip tint itu. Tapi jangan harap aku mau menyentuhmu malam ini. Setelah ibu memeriksa spray ini dan keluar, aku ingin kamu mengambil kunci itu darinya. Jika tidak, aku akan menceritakan kegilaan ini pada seluruh tamu undangan yang masih menginap di lantai bawah besok pagi. Aris terperangah. Tapi Mai, itu namanya membohongi ibu. Kalau ibu tahu? Pilih mana, Aris? Membohongi ibu atau kehilangan istrimu malam ini juga? Ancam Sarah. Di balik tirai, suara Bu Lastri kembali terdengar. Kenapa kalian diam saja? Ayo, mulai. Ibu menunggu. Sarah memberikan botol itu ke tangan Aris yang gemetar. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya berani bersandiwara demi menutupi obsesi gila ibunya sendiri. Suasana kamar pengantin yang terang benderang. Sarah dan Aris berada di atas ranjang, namun bukan untuk bercinta.
Mereka duduk berjauhan dengan perasaan canggung yang menyakitkan. Di balik tirai tipis, siluet Bulastri terlihat duduk tegak, mengawasi setiap gerak-gerik bayangan mereka. "Ayo Mas, lakukan sesuatu, buat suara atau apapun," bisik Sarah dengan nada jijik. Ia merasa seperti aktor dalam pertunjukan sirkus yang paling buruk di dunia. Aris mengacak rambutnya frustasi. Ia mulai menggerakkan ranjang agar terdengar derit kayu, sementara tangannya gemetar membuka tutup botol Liptin milik Sarah. "Mai, aku merasa seperti orang gila. Kenapa hidup kita jadi seperti ini?" "Tanyakan itu pada ibumu, Mas," sahut Sarah dingin. Ia sengaja mengacak-acak spray dan bantal agar terlihat seperti ada aktivitas. Aris perlahan meneteskan cairan merah itu ke tengah spray putih. Warnanya merah pekat, sangat kontras di bawah lampu kristal yang menyala terang. "Sudah, Mai, ini sudah cukup banyak. Ibu pasti percaya." Di balik tirai, suara Bulastri terdengar memecah kesunyian. "Kenapa kalian berbisik-bisik terus? Aris, jangan manjakan istrimu. Ibu ingin mendengar kalian benar-benar seperti suami istri." Sarah memejamkan mata. Air mata kehinaan akhirnya jatuh. Ia harus berpura-pura mengaduh pelan, sebuah akting yang menyobek harga dirinya sebagai wanita. Ia merasa seperti benda mati yang sedang diinspeksi kelayakannya. "Cukup, Mas, aku tidak kuat lagi," bisik Sarah sambil menjauh ke ujung ranjang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Aris memberanikan diri bersuara. "Bu, sudah selesai. Sarah sudah lelah. Ibu bisa lihat sendiri sekarang." Tirai itu langsung tersingkap dengan kasar. Bulastri melangkah masuk ke area ranjang dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Tanpa sedikit pun rasa malu atau rasa bersalah, karena telah melanggar privasi anak dan menantunya. Ia mendekat ke arah ranjang, mengabaikan Sarah yang sedang meringkuk menutupi tubuhnya dengan selimut. Bulastri menarik spray itu, mengamati noda merah di sana dengan seksama. Ia bahkan menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. "Bagus," bisik Bulastri dengan senyum kemenangan yang mengerikan. "Kau tidak berbohong, Aris. Dia memang masih suci. Sekarang ibu bisa tenang. Kau telah membawa kehormatan bagi keluarga ini." Sarah menatap mertuanya dengan tatapan penuh kebencian. "Sekarang ibu sudah puas. Bisa ibu berikan kuncinya dan keluar dari sini?" Bulastri menoleh ke arah Sarah. Senyumnya hilang, digantikan dengan tatapan otoritas yang kembali dingin. "Kunci? Tidak secepat itu, Sarah. Malam ini ibu akan tidur di sofa di ruang tengah depan kamar ini. Ibu ingin memastikan kalian tidak melakukan hal-hal yang aneh sampai pagi. Dan satu hal lagi." Bulastri mendekati meja rias Sarah dan mengambil botol Liptin yang tadi digunakan Aris, yang ternyata lupa disembunyikan oleh Aris di bawah bantal. "Kau pikir ibu bodoh?" Bulastri mengangkat botol kecil itu tinggi-tinggi. "Warna ini, baunya seperti stroberi, bukan darah. Kalian mencoba menipuku." Wajah Aris mendadak pucat pasi. Ia lupa bahwa ibunya adalah wanita yang sangat teliti dalam hal-hal kecil. Ibu, bukan begitu, Bu." Aris bertaba-taba. "Diam kamu, Aris," bentak Bulastri. Ia menatap Sarah dengan amarah yang meledak. "Berani-beraninya kau menggunakan tipuan murah ini. Sekarang aku yakin kau pasti sudah kotor. Kau pasti sudah busuk sebelum anakku menyentuhmu." Suasana kamar pengantin berubah menjadi ruang sidang yang mencekam. Bulastri membanting botol Liptin itu ke lantai hingga pecah. Isinya yang merah pekat menciprat ke karpet seperti darah asli. Aris gemetar, sementara Sarah berdiri tegak, tak lagi takut. "Wanita ular! Wanita penipu!" teriak Bulastri dengan telunjuk bergetar ke arah Sarah. "Kau menggunakan pewarna bibir untuk menutupi aibmu? Aris, lihat, ini wanita yang kau puja. Dia sudah menodai kesucian pernikahan ini." Sarah maju selangkah, menatap langsung ke mata mertuanya. "Cukup, Bu. Ibu bicara soal kesucian seolah-olah ibu adalah malaikat. Tapi apa yang ibu lakukan malam ini, mengintip, mengatur, dan menghina menantu sendiri, adalah hal paling kotor yang pernah saya lihat." "Kau tahu apa?" Suara Bulastri mendadak melengking, namun ada nada rapuh di dalamnya. Ia tertawa getir sambil memegangi dadanya. "Aku begini karena aku jahat. Aku begini agar putraku tidak hancur seperti aku." Aris mendekat, mencoba menenangkan ibunya. "Bu, sudah. Ibu sedang emosi." "Lepaskan!" Bulastri menepis tangan Aris. Matanya nanar menatap foto mendiang suaminya di dinding kamar. "Dulu,
Ayahmu juga memuja seorang wanita sebelum menikahiku. Dia bilang wanita itu suci, wanita itu segalanya. Tapi di malam pertama kami, dia menyebut nama wanita itu saat menyentuhku. Aku tahu dia tidak pernah menginginkanku karena aku dianggapnya biasa. Sarah tertegun. Jadi ini akarnya. Aku menghabiskan 30 tahun hidupku dalam ketakutan bahwa Aris akan dikelabui oleh wanita seperti yang dilakukan ayahmu padaku. Lanjut Bu Lastri dengan tangis yang meledak. Aku harus memastikan Aris mendapatkan yang murni, yang tidak punya masa lalu, agar dia tidak pernah membandingkan istrimu dengan orang lain. Aku tidak mau Aris merasakan pengkhianatan yang aku rasakan. Tapi itu bukan salah saya, Bu. Ibu tidak bisa menyembuhkan luka masa lalu ibu dengan cara merusak masa depan putra ibu sendiri. Aris bukan ayah, dan saya bukan wanita dari masa lalu ayah. Sama saja. Bu Lastri menyeka air matanya dengan kasar. Wajahnya kembali mengeras. Aris, dengar ibu. Malam ini juga, ceraikan dia. Aku tidak sudi punya menantu yang sudah menipu keluarga kita. Aris mematung. Ia menatap ibunya yang sedang histeris, lalu menatap Sarah yang menanti pembelaannya. Mas, ini saatnya kamu memilih. Pilih ibumu dengan traumanya atau pilih istrimu dengan harga dirinya. Jika kamu diam saja sekarang, maka detik ini juga aku yang akan menganggap pernikahan ini tidak pernah ada. Aris membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Ketakutannya pada sang ibu terlihat jauh lebih besar daripada cintanya pada Sarah. Saat Sarah membungkuk untuk mengambil tasnya di bawah meja rias, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di sela-sela ukiran kayu bingkai cermin yang antik, terdapat sebuah titik kecil berwarna hitam yang memantulkan cahaya lampu. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia mendekatkan wajahnya. Titik itu bukan debu, melainkan sebuah lensa kamera kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi. "Apa ini?" bisik Sarah. Suaranya bergetar karena ngeri. Ia meraba bagian belakang cermin dan menemukan sebuah kabel tipis yang mengarah ke lubang kecil di dinding, tembus langsung ke kamar Bu Lastri. Sarah berbalik dengan wajah pucat pasi. Ia menatap Bu Lastri yang kini tampak tenang, seolah sedang menikmati kemenangan kecilnya. Ibu memasang kamera di kamar ini." Aris tersentak. "Apa? Kamera apa, Mei?" Sarah menarik paksa lensa kecil itu hingga kabelnya putus. Ia melempar benda itu ke depan kaki Aris. "Lihat ini, Mas. Ibumu bukan cuma mau duduk di balik tirai. Dia ingin merekam kita. Dia ingin menyimpan bukti kehinaanku dalam bentuk digital." Aris memungut benda itu dengan tangan gemetar. "Bu, ini keterlaluan. Ibu bilang ibu cuma mau memastikan di balik tirai. Kenapa harus ada kamera?" Bu Lastri tidak membantah. Ia justru mendongak dengan angkuh. "Itu untuk berjaga-jaga jika kalian mematikan lampu atau mencoba menipuku seperti yang kalian lakukan dengan botol merah tadi. Ternyata dugaanku benar kan? Kamera itu merekam bagaimana kalian bersandiwara." "Ibu merekam malam pertama anak kandung ibu sendiri," teriak Sarah histeris. Rasa mual melonjak ke hulu kerongkongannya. "Ini bukan lagi soal tradisi, ini gangguan jiwa. Ibu sakit." "Sakit katamu?" Bu Lastri berdiri, wajahnya mendekat ke wajah Sarah. "Aku hanya memastikan hartaku tidak jatuh ke tangan wanita yang tidak jelas asal-usul kesuciannya. Dan kau, Aris, jangan menatapku seolah aku penjahat. Ibu melakukan ini agar kau punya bukti untuk menceraikannya tanpa harus membayar mahar kembali." Sarah menatap Aris, menunggu reaksi suaminya. Aris hanya menatap kamera kecil itu di telapak tangannya. Bukannya marah besar pada ibunya, Aris justru berkata, "Mei, mungkin ibu hanya takut. Mungkin kalau kita jelaskan baik-baik." "Jelaskan baik-baik?" Sarah tertawa histeris. Air mata kemarahan melonjak deras. "Dia memasang kamera di ranjang kita, Aris, dan kamu masih mencari alasan untuk membela dia?" Sarah menyadari bahwa di rumah ini, ia tidak sedang berhadapan dengan manusia, melainkan dengan monster dan bonekanya. Tanpa pikir panjang, Sarah meraih vas bunga di atas meja rias dan menghantamkannya ke kaca jendela kamar hingga hancur berkeping-keping. "Sarah, apa yang kau lakukan?" teriak Bu Lastri panik. "Aku akan keluar dari neraka ini sekarang juga," teriak Sarah. Ia mengabaikan teriakan mertuanya dan keraguan suaminya. Ia memanjat ambang jendela yang pecah, lebih baik terluka karena kaca daripada mati perlahan karena harga diri yang diinjak-injak. Suasana. Pukul 2 dini hari.
Sarah berhasil turun dari lantai 2 dengan tangan yang sedikit tergores kaca. Ia berlari menembus hujan menuju jalan raya. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Lastri tidak mengejar Sarah. Ia justru duduk tenang di meja makan, memegang ponselnya dengan senyum licik. "Bu, kenapa Ibu diam saja? Sarah bisa celaka di luar sana." Aris tampak panik. Mondar-mandir di ruang tamu namun tidak berani melangkah keluar pintu tanpa izin ibunya. "Biarkan saja dia pergi, Aris. Wanita seperti dia tidak pantas ada di keluarga kita," ucap Bu Lastri tenang sambil jemarinya lincah mengetik di grup WhatsApp keluarga besar. Aris mendekat, mencoba melihat layar ponsel ibunya. Matanya terbelalak. "Bu, apa yang Ibu kirim?" Bu Lastri baru saja mengirimkan foto botol lip tint yang pecah dan foto Sarah yang sedang memanjat jendela, lengkap dengan narasi, "Mohon maaf keluarga besar, malam ini saya terpaksa mengusir Sarah. Dia ketahuan membawa cairan merah palsu untuk menutupi kenyataan bahwa dia sudah tidak suci. Saat ketahuan, dia mengamuk, menghancurkan kaca dan lari bersama pria yang sudah menunggunya di depan gang." Aris sangat terpukul. "Ibu, itu fitnah. Sarah tidak lari dengan pria lain." Aris berteriak, suaranya pecah. Siapa yang akan percaya padanya, Aris? Semua orang tahu ibu adalah orang tua yang jujur. Ibu punya bukti kamera itu, meski hanya potongan saat dia menghancurkan jendela. Bu Lastri menatap putranya dengan dingin. "Kalau kau membelanya, kau akan ikut malu. Pilihannya cuma dua. Kau ikut dihina satu keluarga besar sebagai suami yang diselingkuhi, atau kau diam dan biarkan ibu mengurus pembersihan nama baikmu." Aris tertunduk. Ketakutannya akan sanksi sosial dan amarah keluarga besar jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Sarah. Ia duduk di lantai, menutupi wajahnya dengan tangan. Ia memilih untuk diam. Sementara itu, Sarah tiba di rumah orang tuanya dengan kondisi basah kuyup dan penuh luka. Ibunya, Bu Ratna, menjerit melihat kondisi putrinya. "Sarah, ada apa? Kenapa kamu pulang begini?" Baru saja Sarah hendak bercerita, ponsel ayahnya berbunyi berulang kali. Ayah Sarah, Pak Hendra, membuka ponselnya dengan wajah yang perlahan berubah menjadi merah padam. "Sarah, apa benar ini?" Pak Hendra menunjukkan pesan dari Bu Lastri yang sudah tersebar luas. "Mertuamu bilang kamu menipu mereka. Kamu lari dengan laki-laki lain. Tetangga-tetangga kita sudah mulai bertanya di grup RT." Sarah merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam. "Itu bohong ya. Mereka memasang kamera di kamar. Mereka menghinaku." "Tapi mana buktinya?" bentak ayahnya yang termakan emosi dan rasa malu. "Bu Lastri punya foto kamu longkat jendela. Kamu menghancurkan martabat ayah, Sarah." Sarah menatap ayahnya dengan rasa tidak percaya. Fitnah Bu Lastri begitu cepat dan mematikan. Ia menyadari bahwa kabur saja tidak cukup. Untuk mengalahkan monster seperti Bu Lastri, dia tidak bisa hanya menangis. Dia harus membalas dengan cara yang sama, menggunakan bukti yang tak terbantahkan. Suasana pagi hari di rumah orang tua Sarah. Pak Hendra masih emosi karena pesan-pesan nyinyir di grup WhatsApp. Sementara Sarah sudah terlihat lebih tenang. Ia sedang duduk di depan laptop ayahnya, tangannya yang terbalut perban tampak lincah bekerja. "Sarah, kamu dengar ayah tidak? Segera minta maaf pada Bu Lastri. Ayah tidak mau wajah ayah ditaruh di mana jika keluarga besar menganggap kita membesarkan wanita tidak benar," bentak Pak Hendra sambil mondar-mandir. Sarah mendongak, matanya tajam dan dingin. "Ayah, kalau ayah lebih percaya pada ketikan ponsel orang lain daripada tangisan anak sendiri, itu urusan ayah. Tapi aku tidak akan minta maaf pada iblis." Sarah mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah benda kecil berwarna hitam dengan kabel yang putus. Lensa kamera. "Ayah tahu apa ini? Ini yang aku ambil dari bingkai cermin sebelum aku lompat. Dan aku tahu sistem rumah mereka." Bu Lastri menggunakan cloud storage yang tersambung ke Wi-Fi rumah. Dia lupa kalau aku yang mengatur Wi-Fi itu saat aku berkunjung bulan lalu, ucap Sarah pelan. Sarah berhasil meretas masuk ke akun penyimpanan kamera tersebut, karena Bu Lastri tidak pernah mengganti kata sandinya. Di layar laptop, muncul rekaman utuh malam itu. Bukan potongan video saat Sarah merusak jendela,
melainkan rekaman saat Bu Lastri masuk ke kamar, memaksa duduk di balik tirai, hingga momen saat dia menghina Sarah soal lip tint. Lihat ini ya, lihat bagaimana wanita terhormat itu memperlakukan anakmu. Sarah memutar video itu. Pak Hendra terdiam. Wajahnya yang semula merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi saat mendengar suara Bu Lastri di video yang mengatakan, "Ibu ingin melihat noda merah itu. Ibu ingin merekam prosesi ini." Astaga, ini keterlaluan, bisik Ibunda Sarah sambil menutup mulutnya. Belum cukup, Bu. Sarah berdiri. Hari ini ada pertemuan keluarga besar di rumah Bu Lastri untuk acara unduh mantu. Mereka ingin mempermalukanku di sana. Baik, kita datang, tapi bukan untuk minta maaf. Transisi suasana. Rumah Bu Lastri, ruang tamu penuh sesal dan bisikan tetangga serta kerabat. Bu Lastri duduk di kursi utama bak ratu yang sedang berduka, sementara Aris menunduk di sampingnya seperti pecundang. Kasihan Aris ya, padahal dia anak baik, malah dapat istri yang begitu, bisik seorang bibi. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lebar. Sarah masuk bersama kedua orang tuanya. Ruangan mendadak senyap. Bu Lastri berdiri dengan wajah sok suci. "Untuk apa kau kembali, Sarah? Mau memohon ampun? Sudah terlambat." Sarah tidak bicara. Ia berjalan ke arah televisi besar di ruang tamu yang biasa digunakan untuk menampilkan foto-foto pernikahan. Dengan cepat, ia menghubungkan laptopnya ke layar tersebut lewat kabel HDMI. "Ibu bilang saya tidak suci. Ibu bilang saya lari dengan laki-laki." Suara Sarah menggelegar di ruangan itu. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya tidak punya harga diri di rumah ini. Klik. Layar TV menyala, menampilkan rekaman CCTV kamera tersembunyi. Suara Bu Lastri yang menuntut penyaksian malam pertama terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Wajah para kerabat berubah dari mencemooh menjadi kaget luar biasa. Beberapa ibu-ibu menutup mulut karena jijik. Bu Lastri membeku, wajahnya mendadak seputih kertas. Itu editan, itu fitnah," teriak Bu Lastri histeris mencoba mencabut kabel TV. "Jangan sentuh," bentak Pak Hendra yang kini berdiri di depan putrinya, melindungi Sarah. "Ternyata kau lebih rendah dari binatang, Lastri. Kau ingin merekam malam pertama anakmu sendiri." Sarah menatap Aris yang hanya bisa gemetar ketakutan. "Dan kamu, Aris, selamat tinggal. Kamu bukan pria. Kamu hanya sebuah barang yang dikoleksi ibumu." Suasana ruang tamu rumah Bu Lastri masih gaduh. Rekaman video di layar TV telah berhenti, namun dampaknya seperti bom yang menghancurkan reputasi keluarga itu dalam sekejap. Kerabat dan tetangga mulai berbisik jijik. Beberapa bahkan langsung beranjak pergi tanpa pamit. Bu Lastri terduduk lemas di kursinya. Wajah ratu yang ia bangun selama puluhan tahun kini runtuh. Ia menatap Aris, berharap putranya akan melakukan sesuatu. Tapi Aris hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam karena malu yang luar biasa. Sarah melangkah mendekat ke arah Aris. Ia melepaskan cincin kawin emas di jari manisnya dan meletakkannya dengan denting pelan di atas meja kaca. "Ini terakhir kalinya aku menginjakkan kaki di rumah ini, Aris," ucap Sarah dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. "Aku mencintaimu, atau setidaknya aku pernah mencintai pria yang aku pikir bisa menjadi pelindungku. Tapi hari ini aku sadar, mencintaimu adalah kesalahan yang hampir menghancurkan hidupku." Aris mendongak, matanya sembab. "Sarah, tolong, jangan pergi. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan bicara pada ibu." "Sudah terlambat untuk bicara, Aris," potong Sarah. "Kamu punya 1000 kesempatan malam itu untuk menarik tanganku dan keluar dari pintu itu. Tapi kamu lebih memilih menjadi penonton saat ibumu menguliti harga diriku. Sekarang, jadilah penonton saat aku pergi." Sarah berbalik arah, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Pak Hendra, ayahnya, merangkul bahu Sarah dengan erat, sebuah gestur permohonan maaf karena sempat tidak mempercayainya. "Ayo Sarah, kita pulang ke rumah yang sebenarnya," ajak Pak Hendra. Saat mereka sampai di ambang pintu, suara melengking Bu Lastri terdengar untuk terakhir kalinya. "Pergilah, pergi kau wanita sombong. Aris bisa mendapatkan 1000 wanita yang lebih baik darimu. Keluarga kita tidak butuh menantu pembangkang." Sarah berhenti sejenak, menoleh sedikit,
tanpa sepenuhnya berbalik. Ibu salah. Aris tidak akan pernah mendapatkan wanita lain. Karena setiap kali ada wanita yang masuk ke rumah ini, mereka akan melihat monster yang duduk di pojok kamar pengantin mereka. Ibu baru saja mengunci masa depan putra ibu sendiri selamanya. Sarah berdiri di depan sebuah gedung pengadilan agama. Di tangannya, ia memegang selembar kertas, akta cerai. Udara pagi terasa sangat segar di paru-parunya. Ia mendengar kabar bahwa Bu Lastri kini mengurung diri karena malu. Keluarga besar mereka memutus hubungan. Dan Aris kabarnya mengalami depresi berat, bolak-balik ke psikiater karena tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan istrinya sekaligus harga dirinya. Sarah tidak merasa senang, tapi ia merasa lega. Ia mengeluarkan ponselnya, memblokir nomor terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu itu. Ia berjalan menuju mobilnya, di mana teman-temannya sudah menunggu untuk merayakan pembukaan butik barunya. Sarah melihat bayangannya di kaca mobil. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Ia tidak perlu membuktikan kesuciannya pada siapapun, karena ia tahu bagian paling suci dari dirinya adalah keberaniannya berkata tidak pada penindasan. Sarah masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan berkendara menjauh. Di kaca spion, gedung pengadilan itu semakin mengecil, sama seperti trauma malam pertama yang kini telah ia kunci rapat di masa lalunya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.